Ketemu lagi di channel ini. Masih ada ICOM F403 yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Ini kita akan membahas bagaimana cara memprogram HT ini tentunya menggunakan software ya. Nah, ini masih HT yang sama dengan yang HT sebelumnya. Tentunya ini nanti cara pemrograman ini berlaku di F403 dan tidak hanya F403, di F3003 juga berlaku cara yang sama. Menggunakan lubang yang di sini, yang di bagian bawah yang warna hitam itu, cek 3,5 mm. Nanti kita akan mencolokkan kabelnya lewat situ. Kabel yang kita pakai ini menggunakan colok USB ya. Sebenarnya tidak USB juga bisa, yang serial juga bisa. Dan yang ke HT cek 3,5 mm. Coba saya fokuskan. Nah, ini cek 3,5 mm stereo. Nah, untuk yang USB ini tentunya kita colokkan ke bagian USB port. Nah, itu kebetulan di laptop saya ini pakai Acer 4732 Windows 7 32 bits. Nah, untuk yang cek 3,5 mm ini kita masukkan ke radionya. Jangan lupa pastinya untuk menghidupkan radionya ya, di-on-kan. Kalau tidak nanti tidak bisa connect dengan software yang ada di komputer. Kalau sudah semuanya siap, kita langsung menuju ke layar laptop. Nah, ini sudah saya siapkan aplikasi atau softwarenya untuk F4003. Ini sudah saya lebarkan. Kita lihat dulu di bagian toolbar ada file, kemudian view, comport, clone, kemudian yang lainnya. Nah, ini kita kulik sebentar apa yang ada di sini. Ada beberapa menu ya, DTMF, tone, kemudian common. Yang paling sering dioprek nanti tentunya yang pertama adalah comport. Ini kita pilih dulu comportnya. Kebetulan ini comport 1 ya. Kalau pengen lebih jelas di video saya yang lain, cara untuk mengetahui comport biasanya dengan membuka device manager. Ini kita read bisa dari atas maupun dari gambar kotak di sini. Saya pakai dari sini, clone, read. Ya, ini saya klik read sambil saya tunjukkan yang terjadi di HT-nya ya. Nah, itu ada grafik biru ke kanan dan lampu kedip-kedip. Nah, cepat sekali ini kebetulan. Nah, ini kita buka di bagian memori channel. Ini ada free. Ini sudah ada isi 1 ya. Sudah ada isi 1. Ini di sini lengkap ya, ada RX TX ya, RX TX, kemudian TX inhibit. Nah, ini wide narrow. Kemudian ada squall. Kemudian tone RX dan TX ini cukup lengkap, ini bisa dilihat daftarnya. RX dan TX juga ada. Kemudian TOT, time of timer juga ada, powernya, kemudian signalingnya, ini signalingnya. Signaling nanti bisa DTMF ini diatur di sebelah kiri ini. Continuous tone. Ini kemudian scan juga bisa diatur di sini. Nah, ini kemudian two tone. Saya sendiri jarang pakai ya untuk two tone. Emergency juga jarang saya pakai. Yaitu. Nah, yang sering kita kulik di sini di common ini. Nah, ini ada bagian key and display. Ini tombol bagian di bawah PTT yang pertama, ini pilihannya ada banyak, silahkan dipilih sendiri. Ini saya fungsikan sebagai moni, kemudian yang lower high low. Opening bip kalau pengen silahkan, kalau tidak juga tidak masalah. Nah, RF power ini saya ganti ke override. Override itu nanti ketika kita pencet tombol high low itu akan berlaku ke semua channel. Nah, kalau tidak ya akan kembali ke masing-masing. Nah, ini ada menu-menu yang lain. Nah, ini seperti bip, bip level, square level, mic gain-nya maksimalnya 4, VOX, dan terakhir lone worker. Ini juga ada yang lain seperti clone command, kemudian password, kemudian banyak lagi ya sampai ke bawah. Ini saya scroll ke bawah. Power save. Nah, ini saya biasanya yang sering-sering ya yang tadi yang saya sebutkan. Ini baterai juga kalau pengen ada peringatan juga bisa itu ketika peringatan baterai lemah ada bunyinya juga bisa. Ini saya setting ada bunyinya. Nah, ini sangat
Sangat banyak ya, baterai type-nya lithium dan yang lain-lain. Nah, silahkan dikulik sendiri kalau ingin memaksimalkan. Nah, ini kita kembali ke sini, kita akan men-setting satu channel untuk contoh saja. Kita akan isi di channel 2, ini frekuensinya. Nah, ini ketik di sini langsung saja diketik RX. Umpamanya ini kita setting di 351.1110 ya, 351.10. Kalau TX-nya sama, dia akan ada tanda panah ke kiri. Kalau kita kasih yang berbeda, dia akan kita tulis langsung di frekuensinya, tidak pakai duplex, tidak pakai offset ini. Nah, wide narrow. Kemudian tone kalau pengen dikasih silahkan. Ini saya umpamakan tone RX-nya 100. Kalau TX-nya sama, dia akan tanda panah. Tapi kalau semuanya kita bedakan, dia akan keluar sendiri-sendiri bisa. Nah, itu. Nah, kalau disamakan ya sama-sama 100 ya tanda panah ke kiri. Time of timer biasanya saya on kan kalau saya. Powernya pilih high saja biar dia bisa turun ke low. Kalau sudah dipilih low 1 biasanya dia nggak bisa di high kan. Nah, untuk yang lain ini sudah, ini saja. Ini salah satu contoh saja ya. Mau dibikin direct berarti seperti channel 1. Kalau pengen dibuat repeaters berarti seperti channel 2. Nah, ini kalau sudah lengkap dengan tone dan yang lain-lain, kita write ya. Bisa dari bawah maupun dari atas. Nah, ini dari sini juga bisa dari kotak ini. Nah, tinggal kita klik saja di bagian right tentunya. Ya, kalau sudah siap, nah ini kita klik right. Nah, ini saya silang dulu sambil saya perlihatkan yang terjadi di HT-nya. Ini tinggal klik yes atau oke ya. Nah, itu akan jalan dan lampu kedip-kedip di HT-nya. Cepat sekali, oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai tentunya kita keluar dari komputer, kita menuju ke HT-nya. Nah, ini jangan lupa untuk dilepas dulu, kemudian dimatikan sebentar. Ya, matikan sebentar. Ya, kemudian kita on-kan lagi. Nah, kita akan cek di channel 2 ya. Ini saya siapkan frekuensi meter. Ya, frekuensi counter. Nah, kita akan mencoba di channel 2 yang baru kita tambahkan tadi di 354 MHz ya, 3541. Nah, ini saya pencet di coba ini, saya gelapkan dulu. Nah, ini di 358, ini di channel 1 ya. Channel yang sudah ada tadi. Nah, sekarang kita pindah ke channel 2 yang baru kita isikan, terutama di transmitnya ya. Kita akan pencet dan di layar frekuensi counter ini apakah juga sama di 354. Nah, itu sama ya. 354,100 MHz. 354 MHz. Nah, berarti yang kita masukkan tadi sudah benar, sudah cocok antara frekuensi transmit dan receive-nya. Dan di channel 1 pun juga sama. Demikian cara yang semoga mudah dipahami ya untuk mengisi. Dan ini hanya bisa analog. Kalau ada pertanyaan, apakah HT ini support digital? Tidak, HT ini masih analog. Pengaturan ini juga berlaku untuk ICOM F3003 maupun F4003 yang VUHF biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.